Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa kembali di majelis Rakan bersama Ustaz Muhammad Fatan Ariful Ulum. Kemudian ini ada Mas Anis, kemudian dengan saya sendiri Yusuf. Insyaallah pada sore hari ini kita akan berbincang tentang tema mengingat Bapak Pendidikan Islam Indonesia. Maka hadirnya kita di majelis ini, meskipun ini online, ada yang online, ini online semua ya, online, ada yang offline di sini. Ini tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan untuk belajar, untuk bermajelis, dan semoga ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita dalam mendidik yang kita harus berpayah-payah untuk meneladani beliau, untuk mencari, menggali apa-apa yang beliau ajarkan. Pada sore hari ini insyaallah kita akan bincang dengan Ustaz Fatan. Bincang aja ya. Iya. Bincang. Belajar bersama dengan Ustaz Fatan. Beliau sudah hadir di sini. Temanya adalah mengingat Bapak Pendidikan Islam Indonesia. Ini ada yang sudah tahu atau belum ini siapa Bapak Pendidikan Islam ini? Ini di backgroundnya sudah ada ini. Backgroundnya sudah menunjukkan ya, ini Bapak pendidikannya nanti akan ditunjukkan oleh Ustaz Fatan. Langsung Ustaz. Ya. Oke, kepada Ustaz Fatan kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, sore ini kita melanjutkan ini pertemuan terakhir di bulan Safar ya, membahas tentang masih pahlawan pendidikan Indonesia. Tadi sebelum ke sini mohon maaf nih, saya mendatangi satu tempat yang dekat dari tempat ini juga. Ada sekian santri yang ikut menyimak ini. Tapi karena beberapa hal tadi saya minta beberapa santri pindah, tidak usah ikut forum ini. Termasuk yang sedang menyimak online ini pun juga perlu mengecek kalau memang, terutama yang ini yang bareng-bareng ya, kalau memang merasa tidak perlu ya nggak usah ikut, lakukan amal soleh yang lain. Dan kemudian bagi yang memang memutuskan untuk ikut, ayo kita belajar bareng-bareng secara sungguh-sungguh. Saya meyakini bahwa jumlah sedikit atau banyak itu nggak penting, tetapi kesungguhan kita semua untuk mengikuti majelis ini itu penting. Nah, nanti kesungguhan itu bisa dilihat dari beberapa hal ya. Termasuk satu di antaranya adalah ketika forum ini sudah selesai, kemudian kita tergugah tidak untuk menggali lebih dalam. Ada yang nyebut namanya authentic learning. Jadi ada diskusi lanjutan berkaitan dengan materi ini, yang berusaha mencari lebih dalam, mempelajari tokoh ini atau sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan seterusnya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi majelis ini menjadi majelis yang memang diadakan untuk menggugah kesadaran kita semua untuk belajar sungguh-sungguh, baik dari aspek historis pendidikan maupun dari aspek ideologis pendidikan. Nah, Bapak Pendidikan Islam Indonesia ini memang menarik. Beliau ini sebenarnya karyanya sangat banyak ya. Ada tafsir Al-Quran, ada bahasa Arab, ada pendidikan bahasa Arab, dan ada kamus bahasa Arab. Kalau disebut namanya, biasanya banyak di sekolah, di kampus itu sudah cukup kenal. Yaitu Prof. Mahmud Yunus. Ya. Sebenarnya namanya itu Mahmud. Terus punya bapak namanya Yunus, sehingga kemudian dipanggil Mahmud Yunus. Biasa ya. Jadi nama anak pada sebagian tempat itu kan memang cuma satu namanya itu. Lalu kemudian disambung dengan nama bapaknya. Dan itu umum di Indonesia, umum sebenarnya.
Ya ada yang kemudian namanya memang panjang, kayak nama saya kan panjang, Muhammad Fatan Ariful Ulum. Itu satu orang itu. Tapi ada juga yang namanya satu, kemudian disambung dengan nama bapaknya. Jadi Pak Mahmud, kemudian punya bapak namanya Yunus. Nah, kenapa kok beliau ini disebut sebagai bapak pendidikan Islam Indonesia? Kenapa Mas Anis? Mungkin karena kiprah atau peran beliau yang sangat besar. Mungkin karena ya. Dalam pendidikan. Kata mungkin itu berarti nggak yakin. Itu ada di situ nggak beliau, nama beliau? Ada ya. Oh, ini ada di bukunya Prozumedia ya, bukunya Pak Anwar Jalani. Pak Anwar ini pernah datang ke Sajadah ini, ngobrol. Saya lupa di sini apa di samping itu, yang berkunjung kemudian ngobrol di rumah Sajadah ini. Penulis sangat produktif ini, senior kita yang sangat produktif ya. Pak Anwar Jailani, nomor berapa ini kalau di sini? Ada belakang. Wah, ini ada gurunya nih, Muhammad Thaib Umar. Ini kan gurunya dari Prof. Mahmud Yunus ya. Kemudian di belakang ya, oh ini ada mana? Mahmud Yunus ini ya, pembaharu pengajaran bahasa Arab. Nah, nanti saat ini bisa ditemukan di sini nih. Sebenarnya ada buku biografi beliau, tapi saya nyari yang asli loh ya, bukan yang fotokopian itu belum bisa membeli karena ternyata beberapa lapak online sudah tidak menjualnya. Nah, kalau yang di samping ini alhamdulillah, ini kalau ini nggak tahu Asli ini. nggak? Asli apa nggak? Kalau punya saya asli nggak, cuma nggak saya bawa. Bagus judulnya, bukunya bagus isinya, yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Itu buku yang menarik untuk kita cermati. Kemudian ini sejarah pendidikan Islam ya, lebih tipis ya. Kemudian ada kamus Arab Indonesia. Ini kamus yang sangat populer dari Prof. Mahmud Yunus. Nah, nanti ada juga tafsir Al-Quran Al-Karim karya Prof. Mahmud Yunus. Ini termasuk dianggap malah oleh sebagian pihak ini adalah tafsir pertama bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia. Nah, ini kita perlu beli nih ya untuk menambah khazanah kita dan kecintaan kita kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Jadi buku beliau itu dalam beberapa situs, termasuk di situsnya yang dibikin oleh keluarga beliau, itu disebut jumlahnya sekitar 75. Ada yang sampai menulis 80. Nah, kalau minimal 75 gitu ya, berarti kan menarik untuk dicermati. Pelajaran bahasa Arab itu aja minimal ada 4 buku ya. 4 buku tentang pelajaran bahasa Arab. Itu ada di mahmudjunus.com. Saya tadi saya melihatnya di mahmudjunus.com. Nah, kita akan melihat bagaimana tokoh bernama Mahmud Yunus ini dari satu kampung bernama Sungayang lalu menjadi tokoh pendidikan yang amat sangat penting bagi Indonesia. Amat sangat penting. Beliau lahir di bulan Ramadan, 30 Ramadan 1316. Ini saking saya itu saya sudah lama tidak menulis cukup banyak biografi ini. Saya membaca beberapa referensi kemudian memutuskan tadi malam itu menulis ya. Ini saya tunjukkan ini sebagai bukti saya itu ya alhamdulillah kalau mengisi materi rakan ki ya nganggo moco-moco, nganggo nulis-nulis itu ya. Ini cukup banyak ini. Saya berarti hampir 8 halaman tulisan tangan tentang biografi beliau. Karena sambil menulis tadi itu saya banyak memang kalau nulis tangan itu beda. Ada banyak hal yang kemudian terlintas dalam pikiran saya tentang perlunya kita membuat biografi, membuat biografi para tokoh, kemudian biografi sekolah. Saya lupa saya bawa enggak ya. Jadi saya barusan mengkhatamkan sejarah Madrasah Muallimin. Itu kan menarik. Karena saya juga pernah dapat hadiah ketika dengan teman-teman Prozu ke Sidogiri, itu dapat hadiah sejarah Sidogiri. Kemudian karena saya dulu itu ya sampai sekarang sih KTP-nya masih Jogokarian, tadi ini dari Jogokarian, itu pernah beli juga di tetangga Jogokarian, yaitu tentang sosok bernama Mbah Munawir yang pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Krapia. Itu ada sejarahnya, sejarah tokohnya, ada sejarah pondoknya. Sejarah pondoknya Munawir sendiri, Al Munawir itu ada di buku
sejarah pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Itu nanti ada sejarahnya Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapia, karena menjadi satu di antara lembaga pendidikan terpenting di daerah istimewa Yogyakarta dari dulu sampai sekarang. Karena memang Al-Munawwir Krapia ini pondok yang dianggap satu, kalau enggak yang paling ya, satu di antara yang paling tua dalam menghafal Quran, riwayat penghafalan Quran. Jadi memang layak untuk dipelajari untuk sebagai ini ya, sebagai pengingat dan juga membantu kita menentukan langkah-langkah ke depan. Nah, mengapa Prof. Mahmud Yunus ini sangat istimewa? Karena tadi ya, beliau selain karya personalnya banyak berupa kitab-kitab yang beliau tulis secara mandiri, secara sendiri, 75 sampai mungkin lebih dari 75, itu beliau amat sangat penting karena beliau inilah yang melakukan inisiasi dan akhirnya berhasil memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah negeri. Kalau pendidikan agama Islam di pondok pesantren ya wajar, di sekolah Islam wajar. Yang namanya juga sekolah Islam, sekolah swasta wajar ya. Tetapi beliau itu berhasil meyakinkan pemerintah yang awalnya di Sumatera Barat, Sumatera sampai kemudian seluruh Indonesia untuk memasukkan pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam untuk murid siswa yang beragama Islam. Nah, itu satu di antara jasa yang sangat penting bagi beliau. Makanya sebagian pihak menyebut beliau adalah Bapak Pendidikan Islam Indonesia. Karena memang mata pelajaran pendidikan agama Islam itu masuk ke kurikulum nasional, itu inisiatif yang paling utama itu adalah Prof. Mahmud Yunus. Ya, kita nggak mungkin menafikan yang lainnya, tetapi ini memang inisiatif beliau yang luar biasa. Nah, dari mana kok beliau punya ide untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam itu ke dalam kurikulum nasional? Nah, mari kita lihat. Jadi ketika beliau lahir itu, beliau lahir di Sungayang ya, Sungayang. Namanya itu saya sempat apa Sungai Kayang, oh bukan, Sungayang. Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat. 30 Ramadan 1316 Hijriah. Atau bertepatan dengan 10 Februari 1899 Masehi. Berarti kan saat Indonesia masih dalam kungkungan penjajahan ya. Beliau lahir di desa Sungayang. Kemudian pada usia 7 tahun beliau mulai mengaji Al-Quran. Referensi yang lain mengatakan beliau khatam 30 juz pada usia 7 tahun. Ya sangat mungkin mulai intensifnya 7 tahun dalam makna kemudian menghatamkan. Maka pada usia 7 tahun itulah beliau khatam membaca Al-Quran 30 juz di depan guru. Yaitu di surau kakeknya Muhammad Thohir bin Muhammad Ali. Jadi kalau bapaknya kan namanya Pak Yunus, ibunya namanya Bu Hafsah. Ini keluarga petani. Nah, sedangkan kakeknya ini seorang pendidik, pengajar, ulama, punya surau. Jadi memang di daerah Sumatera Barat pendidikan Islam banyak dilakukan di surau-surau. Kalau kita di Jawa itu langgar-langgar gitu ya, di langgar. Kalau di Aceh itu sebagiannya, kalau di Aceh nyebutnya itu apa namanya? Ada yang ingat? Kok saya lupa ya. Dayah, dayah. Ada yang nyebutnya namanya dayah. Seperti masjid kecil itu. Ya surau. Memang surau itu konsepnya kan surau, langgar, dayah itu kan bukan masjid. Jadi di situ tempat untuk mendidik anak-anak kecil biasanya. Sehingga nanti kalau mereka sholat ya biasanya di situ dipimpin oleh ketua guru atau mu'alim yang ada di situ. Kakeknya ini bergelar Engku Gadang. Nah, jadi Mahmud kecil ini belajar tiap malam dan setelah sholat subuh. Jadi jadwalnya itu minimal 2 kali, minimal ya. Karena nanti ada referensi lain mengatakan itu ya siangnya beliau juga belajar. Secara khusus itu Quran itu dibaca, dipelajari itu terutama membaca ya ini ya. Itu adalah malam dan setelah sholat subuh.
secara umum kalau siang hari Mahmud kecil ini bermain seperti anak-anak lainnya. Jadi bermain itu memang diperlukan. Makanya tadi saya minta, udahlah kalau ini kan ada ya di beberapa tempat itu kayak tadi sajadah kan ada yang santri-santri baru yang kelihatannya belum sepenuhnya siap untuk belajar tentang bagaimana menjadi pendidik. Ya sudah, jangan termasuk nanti kalau ada santri ini perlu dicek juga. Kalau memang tidak siap ya jangan dipaksakan. Bikin majelis sendiri yang memang sesuai dengan keperluan mereka, karena tidak perlu memaksakan, daripada kemudian nanti adab belajarnya bermasalah, karena adab belajar ini penting. Maka kita mengetahui bahwa para ulama itu belajar adab sebelum ilmu. Kalau ini kan kita ini kan rakan ini sebenarnya kan kita sedang menggali ilmu, maka sebaiknya adab-adab diperhatikan agar majelisnya ya barokah. Nah yang memang belum mampu ya kita berikan majelis yang lain yang sesuai dengan keperluannya dan kemampuannya, sehingga memang majelis ini kita manfaatkan untuk menyiapkan para pendidik atau orang-orang yang mau mendalami ilmu pendidikan Islam. Nah ini pelajaran menarik dari apa yang dilakukan oleh Prof. Mahmud Yunus ya. Mahmud kecil ya main seperti biasanya, kalau perlu main ya main gitu. Kemudian setelah tamat belajar, beliau sudah khatam 30 juz, sempat menjadi guru bantu. Jadi kecil-kecil jadi guru bantu ya. Jadi kalau Mas Anies SMA ya, Mas Anies SMA sekarang jadi guru bantu ya wajar ya. Ini kan ya. Kan kalau versi 7 tahun khatam berarti setelah itu dia sudah jadi guru bantu. Ya mungkin tidak persis 7 tahunnya ya. Karena memang saya mencari ini tahun pada usia berapa? Ada yang mengatakan referensi itu kira-kira pada usia 14 tahun, tapi sebenarnya itu di tempat yang lain. Jadi kalau referensi yang saya temukan, ya setelah dia dianggap lolos dari membaca Quran. Jadi gini, kebiasaan para ulama itu kalau ngecek bacaan orang, itu ngeceknya bukan 1-2 surat, tapi 30 juz. Jadi dicekkan dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai juz 30. Urut. Sampai bacaannya semuanya benar. Nah itu mungkin yang perlu kita cermati ya sekarang ya. Termasuk di manalah di TPA itu mungkin perlu. Jadi sebenarnya anak itu memang dicek. Yang ngecek ini bukan orang yang asal-asalan. Memang orang yang sudah dites sehingga dia sudah lolos tahsin. Jadi yang berhak mengetes juga orang yang memang sudah lolos. Makanya tadi ini, Mahmud ini meskipun masih kecil, masih belia, entah usianya ya mungkin di atas 7 tahun lah ya harusnya, itu sudah bisa menjadi guru bantu karena sudah khatam membaca di depan gurunya 30 juz. Jadi oke, sudah dianggap, sudah diloloskan oleh gurunya itu. Gitu. Makanya disebut namanya. Ke siapa? Engku Gadang. Apakah 30 juz semuanya? Bisa iya, bisa enggak. Tetapi ini berarti Engku Gadang kalau tidak langsung menyimak, Engku Gadang ini punya guru-guru bantu yang sudah beliau loloskan. Oh ini sudah lolos, sudah khatam 30 juz. Sehingga berhak untuk mengecek, membantu yang lain yang membaca. Kemudian di tempat yang sama di surau Engku Gadang ini tadi, selain belajar membaca Al-Quran, itu juga ada pelajaran, yaitu pelajaran ilmu sorof. Ilmu sorof ini ilmu bahasa Arab ya sebenarnya. Ilmu sorof ini dekat-dekat dengan ilmu nahu. Ada yang nulisnya nahu, tulisnya nahu. Jadi ilmu perubahan kata itu, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun dan semacamnya. Kemudian ada juga pelajaran selain membaca Al-Quran, itu adalah pelajaran sholat dan puasa. Sholat itu mungkin kalau diurut lagi sebenarnya nanti ada yang namanya toharoh. Memang biasanya di pondok-pondok Indonesia lama, sampai sekarang masih ada juga yang melakukan itu, memang ada namanya pengajaran fikih dasar toharoh, karena sholat itu pasti akan kaitannya dengan toharoh kan. Kalau sholatnya mau sah kan toharohnya harus sah. Nah, toharoh dulu, kemudian sholat. Nah itu nanti diajari puasa. Juga ini diriwayatkan juga guru-guru di
surah itu menceritakan tentang akhirat. Surga, neraka, kondisi padang mahsyar, tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Jadi anak itu ya punya bayangan surga itu kayak apa, sehingga mau bersungguh-sungguh mau meraihnya, neraka itu seperti apa sehingga mau bersungguh-sungguh lari darinya dan seterusnya. Kemudian 1908, berarti kalau dari 1899 ke 1908 itu berapa tahun tuh? 9 tahun ya. 9 tahun masuk sekolah desa kelas 1. Jadi masuknya agak telat. 4 bulan kemudian naik kelas 2. Dianggap mampu 4 bulan habis naik kelas 2. Tapi di kelas 4 ini nggak diceritakan ya, apakah cepat naiknya gitu ya. Kelas 4 pindah ke sekolah. Jadi sudah nggak mau di sekolah desa itu. Sekolah desa yang sekolah umum ya. Ada referensi mengatakan bahwa beliau ini, Mahmud kecil ini bosen. Karena pelajarannya cenderung diulang-ulang. Boseni gitu. Nah ini juga catatan bagi kita. Ada anak-anak yang kemampuannya itu, sekali lagi mohon maaf, tadi kalau saya kan sampaikan tadi ya, ada beberapa santri yang saya minta untuk nggak usah ikut majelis ini, pindah tempat karena ada sekian berita bahwa memang anak-anak ini belum sepenuhnya mampu menangkap, malah kadang ngobrol atau melakukan tindakan kegiatan yang lain. Nah ini perlu diadakan kelas khusus dan memang gurunya kita ini juga harus lihat ya, ini memang ini bukan saatnya. Ya oke, kita pindah, kita bikin kelas sendiri. Ada juga yang kemampuannya itu di atas rata-rata. Forum kayak gini nih, wah terlalu biasa. Dia bahkan sudah mempelajari, dia sudah membaca sekian referensi, dia sudah menyiapkan sekian pertanyaan. Saya nggak tahu, Mas Anies masuk yang ini nggak? Mas Arif masuk nggak ya, Arif? Yang kayak gini nih. Wah, saya sudah baca ini tentang Mahmud Yunus, saya sudah cari di berbagai buku, saya sudah bikin tulisannya, saya sudah bikin sejumlah pertanyaan tentangnya. Wah. Kadang ada yang kayak gini nih, saya nggak tahu ini ada nggak nih, kan belum dites ya, mungkin ada mungkin nggak. Kalau saya bikin, ada ini, saya buat. Enggak, kalah berarti sama saya. Jadi gitu, memang gitu kan, ini penting nih, saya. Nah, orang kayak gini nih perlu diberi tantangan yang lebih otomatis, bukan hanya untuk nyimak saja kan enggak, tapi dia karena dia sudah belajar, dia sudah melakukan riset kecil-kecilan, bahkan mungkin gede-gedean, sampai kemudian dia bahkan bikin tulisan. Saya itu pernah sampai saya hadiahkan buku yang sangat saya sukai, judul bukunya Model Kebangkitan Umat Islam. Itu ada coret-coretan saya, jadi buku itu bukan hanya berharga secara fisik tapi berharga secara psikologis karena sudah ada coretan saya, sudah ada highlighting saya. Setelah itu saya agak nyesel juga. Iya ya, kenapa saya hadiahkan itu? Ya karena saya waktu itu sangat suka ketika ada di satu forum itu ada orang itu yang ada santri itu yang ya sangat bergairah belajar, makanya saya hadiahkan. Tapi sampai sekarang belum beli lagi malahan. Karena itu buku yang sangat bagus ya, Model Kebangkitan Umat Islam, itu terjemah dari kitab Hakadha Dzoharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Luar biasa itu bukunya. Nah, itu buku yang satu di antara buku yang sangat saya sukai dalam analisis pendidikan. Kan pendidikan sejarah digabung ya, menarik sekali. Itu saya sampai hadiahkan itu. Karena saking senengnya sama ini ada santri Sinauni tenanan nih, kasih hadiah. Saya sampai lupa santrinya yang mana itu ya, karena waktu itu lagi ada sekian forum di beberapa pondok pesantren ya, di luar sajadah. Nah, kembali ke sini. Jadi usia 4 bulan karena bosen sekolahnya ngulang-ulang, dalam beberapa versi itu karena bosen dengan pelajaran yang diulang-ulang, akhirnya dia pindah ke madrasah khusus sekolah, namanya Madrashul. Madrashul itu ya kalau di referensi yang lain itu ya maksudnya sekolah agama. Madrasah, cuma disingkat jadi Madrashul. Yang didirikan ini tadi ada di sini tadi namanya Haji Muhammad Thaib Umar. Nah, ini di sini disebut ya pembaharu dan pendidik fenomenal. Ini ada Pak Muhammad Thaib Umar memperbaharui model sekolah agama dan bahasa khutbah. Ini
Di satu di antara jasa besarnya itu. Dan itu adalah guru langsung dari Prof. Mahmud Yunus ini. Di situ masuk, kemudian belajar, ini namanya Surau Tanjung Pauh ya. Sampai pada usia 14 tahun jadi guru bantu lagi. Jadi di surau kakeknya, khatam 30 juz, bantu kakeknya untuk nyimak santri yang lain. Ini di madrasah sekolah ini 14 tahun sudah jadi guru bantu. Nah ini menarik. Ini makanya disebut sebagai tadi oleh Pak Anwar Jalani tadi, Thaib Umar ini kan pembaharu ya. Nah, ini. Nah, nanti silahkan ini perlu nih, beli nih buku-buku kayak gini nih ya. 50 pendakwah pengubah sejarah. Minimal kita kenal secara ringkas, nah nanti mendalami secara lebih detail. Kalau perlu nanti bikin bukunya satu-satu. Ya gimana Mas Anis? Jadi perlu juga kita tuh bikin buku per tokoh. Ya. Di Madrasah School itu ada 4 kurikulum utama. Pertama adalah ilmu nahwu dengan kitab Durusun Nahwiyah. Yang kedua ilmu sorof yang disampaikan oleh gurunya, satu dia adalah langsung oleh Thaib Umar secara lisan. Kemudian yang ketiga menarik, sudah ada pelajaran berhitung. Berhitung ini dengan cara ahli hisab Arab, ahli matematika Arab yang terutama untuk menghitung faraid, hukum waris. Ini kalau yang pernah belajar ilmu waris kan asik gitu ya. Nyatet, nyari bagian waris, bagi ahli waris itu berapa. Ada orang meninggal dunia, laki-laki meninggal dunia, meninggalkan 1 istri dan 10 anak. Dari 10 anak itu mamanya 3 laki-laki 7 perempuan. Hartanya setelah dihitung jumlahnya 1 miliar. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Nah, itu kan menarik. Wah, itu asik gitu. Nah, ini kapan-kapan kita belajar waris. Loh, itu saya belajarnya SMP. SMP, SMA belajar saya. Nah, kalau belum ada nih, yang salah bukan anaknya. Yang salah yang bikin kurikulum. Masuk ilmu faraid nggak diajarkan, minimal dasar-dasar. Kemudian yang keempat adalah bahasa Arab dengan bercakap-cakap. Jadi ada nahwu dan sorof, tata bahasa Arab, dan kemudian ada berhitung yang itu prakteknya untuk sistem warisan tadi. Kemudian ada juga bahasa Arab yang digunakan untuk bercakap-cakap. Jadi bisa bayangkan ya, Mahmud ini ketika belia tumbuh menjadi anak yang sangat bersemangat dengan ilmu, bahkan pindah sekolah secara sengaja untuk mendapatkan tantangan yang lebih, dan kemudian tumbuh di pondok, di surau yang tadi oleh kata Pak Anwar Jailani memang Muhammad Thaib Umar ini pembaharu pendidikan. Sehingga bisa dibayangkan cocok gitu ya. Nek kata orang Jawa apa itu? Tumbuh ketemu tutup. Tumbuh ketemu tutup. Nah, jadi ada tempat, kemudian kan perlu ditutupi ya. Kemudian ketemu tutupnya nih. Pas. Nah, gitu. Maka 1917 itu berarti kan tadi 1908 usianya berapa? 9. Berarti kalau 1917 berarti tambah 9 lagi ya. 18 ya. Sekitar 18 tahun itu biidnillah gurunya ini sakit. Jadi Muhammad Thaib Umar sakit. Menariknya, siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin Madrasah School? Mahmud Yunus Muda. Usianya berapa? 1917 tuh. Berarti usianya kira-kira 18 tahun. Kebayang nggak 18 tahun? Mas Anis berapa Mas Anis? 17. Nah, setahun lagi. Bayangkan. 18 tahun ditunjuk menggantikan seorang guru yang sangat dihormati, itu pembaharu pendidikan. Itu kan bisa kebayang ya. Berarti Mahmud Yunus Muda ini memang orang yang sangat sungguh-sungguh. Sampai-sampai gurunya sakit, yang ditunjuk gantikan adalah anak muda ini. 18 tahun. Masya Allah. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, mohon maaf kan, 1917 sakit, gurunya sakit, Pak Muhammad Thaib ini sakit, kemudian memimpin Madrasah School. 2 tahun kemudian ada pertemuan sangat penting. Bukan hanya untuk daerah itu, tapi untuk Indonesia nih. Nanti kita lihat bahwa
efeknya nanti panjang sekali. Ada rapat besar ulama Minangkabau diadakan di Surau Jembatan Besi Padang Panjang, di Sumatera Barat. Nah, satu di antara keputusan penting rapat besar ulama Minangkabau ini adalah berdirinya PGAI, Persatuan Guru Agama Islam. Luar biasa. Nah, yang hadir mewakili tadi Surau Tanjung Pauh tadi, sekolahnya Thaib Umar itu, karena Thaib Umar sakit, maka yang mewakili adalah tentu saja Mahmud Yunus. Usianya baru berapa? 18 tambah 2, kira-kira baru 20 tahun. 20 tahun sudah ikut pertemuan besar para ulama Minangkabau. Lalu melahirkan PGAI, Persatuan Guru Agama Islam. Ini adalah organisasi perkumpulan ulama yang bergerak di bidang pendidikan. Karena ingat nanti, PGAI ini ingat ya. Karena PGAI nanti akan menjadi tokoh penting, organisasi penting, bukan tokoh ya, organisasi penting, aktor penting dalam lahirnya perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia. Ini pentingnya bikin perkumpulan. Nah, jadi nanti ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang sudah ada di grup WA kajian pendidikan. Nah, nanti kajian pendidikan itu ya perlu kapan-kapan temu darat. Nah, nanti insya Allah kapan-kapan kami undang bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak semua yang ikut grup ini kapan-kapan ya. Mungkin apa ya, bulan Oktober apa November ya, apa Desember ya, pokoknya di antara bulan itu. Nah, nanti ini Mas Yusuf ini yang jadi PJ-nya ini harusnya mengundang, nanti kita akan temu bareng membahas pendidikan Islam. Di mana ya? Kalau paling gampang ya di rumah sajadah. Insya Allah siap menerima antum jami'an. Ya, belajar bareng. Tahun berapa? 1919. Disitulah Mahmud Yunus ikut hadir. Saya membayangkan luar biasa betapa ini ada anak muda yang sedang bergelora semangatnya, bersungguh-sungguh belajarnya, ketemu dengan para ulama. Tentu saja ulama rata-rata misalnya mesti di atas 20 tahun. Nanti kalau saya tadi belum nengok ya, tapi saya punya beberapa buku menarik tentang Sumatera Barat. Wah, memang Masya Allah, Sumatera Barat itu, orang Minang ya terutama ya, itu melahirkan banyak tokoh penting. Ya, kita kenal Buya Hamka, atau yang lebih tua-tua kan banyak ya, tokoh-tokoh. Ya, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, nanti lebih senior lagi ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambosai, kemudian Haji Miskin, Haji apa itu yang memang luar biasa. Dan kita pernah menyebut beberapa namanya ya, yang juga disebut di buku Pak Mahmud Yunus sendiri di sejarah ini. Di sini kalau saran saya beli Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia karya Prof. Mahmud Yunus ini, Masya Allah, ini banyak memberi kita insight. Ya, mirip ensiklopedi sejarah pendidikan Islam. Nanti ada sejarah pendidikan Islam di Sumatera, termasuk yang tentu saja di Sumatera Barat. Nah, itu langsung satu di antara sumber utama Prof. Mahmud Yunus menulis buku itu adalah gurunya sendiri, pelaku sejarah, yaitu Syekh Muhammad Thaib Umar tadi. Oke, jadi 1919 rapat besar, lahirlah PGAI. Akhir tahun itu, akhir 1919, bersama guru Madras School yang dipimpin oleh Mahmud Yunus tadi, mendirikan cabang perkumpulan pelajar Islam Sumatera Thalib di Sungayang. Sumatera Thalib ini penting ya, disebut sebagai satu di antara, kalau bukan yang pertama, itu sekolah yang menggabungkan antara kurikulum lama, kurikulum tradisional yaitu kurikulum Islam, kurikulum pendidikan tradisional dengan materi atau sistem materi dan sistem modern. Maksudnya nanti ada pelajaran berhitung, ada pelajaran nulis Latin gitu. Karena memang pondok-pondok waktu itu hampir semuanya, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, itu ya menggunakan tulisan Arab. Atau kalau nggak Arab ya Arab pegon ya, tulisannya Arab tapi bahasanya bisa Minang, bahasanya bisa Jawa, atau ada juga yang Sunda atau yang lainnya. Nah, Februari 1920, setahun kemudian, ini menarik. Memang apa namanya, Prof. Mahmud Yunus ini banyak
saya terus terang ketika tadi menulis ulang ini tadi setelah mendengarkan dan membaca sekian referensi itu, oh Masya Allah memang banyak pelajarannya. Layak untuk ditulis biografinya sendiri ini. Ya dulu sudah ada, susah didapatkan, ya perlu ada yang nulis lagi. Jadi Februari 1920 itu Mahmud muda ini, berarti kan usianya baru sekitar 21 ya. 21. Itu menerbitkan majalah Islam Al-Bashir. Pemretnya ya Mahmud Yunus. Menerbitkan majalah Al-Bashir, ini majalah pendidikan. Beliau sebagai pemretnya. Usia berapa? 21 tahun. Antum usia berapa sekarang? 28. Nah, sudah pernah jadi pemret belum? Ini luar biasa memang ini. Mahmud muda ini ya. Kemudian karena senang baca, kenallah dengan pemikir-pemikir Islam modernis. Dua di antaranya adalah Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, yaitu yang membuat majalah Al-Manar. Ini majalah di tahun itu memang majalah Al-Manar ini banyak membuka pikiran tokoh-tokoh Islam di berbagai belahan dunia ya, termasuk nanti kalau di Indonesia ada beberapa haji yang dari Sumatera, nanti pulang kemudian melakukan pembaharuan di Sumatera baik di bidang pendidikan, di bidang politik, sampai kemudian lahir Sumatera Tawalib dan seterusnya tadi. Di Jawa juga nanti muncul, atau di Pulau Jawa muncul juga, contohnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi Mahmud Yunus juga sangat terkesan dengan pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Ingat Muhammad Abduh ini pernah nanti jadi rektor di Al-Azhar. Sehingga dalam pikiran Mahmud muda ini, saya akan ke Al-Azhar. Jadi membaca tulisan terkesan, saya mau ke Al-Azhar. Maka 1920, jadi di tahun yang sama dengan berdirinya atau terbitnya majalah pendidikan Al-Bashir tadi, ini Mahmud muda ini mencari cara untuk bisa ke Mesir. Biidznillah ditolak. Jadi sudah mengajukan, ternyata pemerintah kolonial penjajah Inggris yang menguasai Mesir waktu itu menolak permintaan itu. Visa ditolak. Tetapi nggak menyerah. 3 tahun kemudian, pada bulan Maret 1923, berarti pada usia sekitar berapa itu ya? Tahunnya 1923 berarti tahun berapa itu Mas? 26. Berapa? 24. Oh iya, 24 ya. Sekitar 24 akhirnya bisa berangkat. Jadi setelah berjuang 3 tahun, alhamdulillah beliau bisa berangkat ke Mesir melalui Penang, Malaysia. Kan kita tahu ya, Inggris itu kan menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara. Satu di antaranya adalah Malaysia. Ini akhirnya beliau jalurnya melalui Penang. Kalau dari tempatnya nggak bisa, cari jalan lain. Jadi itu luar biasa ngajari kita. Jadi kalau kamu pernah gagal menempuh sesuatu hal dan itu baik, yang kamu tuju itu baik, jangan mudah menyerah, cari jalan lain. Banyak jalan menuju Al-Azhar. Kalau satu jalan nggak bisa, cari jalan lain. Sampai akhirnya Mahmud muda ini bisa berangkat ke Mesir melalui jalur Penang, Malaysia. Sebelum ke Mesir, ini luar biasanya beliau haji dulu. Jadi tahun 1923 tadi dapat visa untuk masuk Mesir. Itu beliau diriwayatkan itu mampir haji dulu. Mampir haji baru kemudian ke Mesir. Tahun pertama sampai di Mesir beliau langsung daftar ke Al-Azhar dan kemudian selama minimal setahun penuh beliau kuliah di Al-Azhar sampai memperoleh ijazah syahadah alimiyah setara dengan magister. Dan dalam catatan sejarah, Mahmud Yunus adalah orang Indonesia kedua yang lulus dari Al-Azhar setelah Janan Thaib. Jadi yang pertama namanya Janan Thaib, nah yang kedua adalah Mahmud Yunus. Atas saran dari guru-gurunya di Al-Azhar, itu kemudian
pada tahun 1926 itu nggih matur suwun. Mahmud Yunus ini melanjutkan ke Universitas Darul Ulum ya. Masih di Kairo ya. Ini memang kalau kita melihat catatannya Prof. Hasan Langgulung ya tentang Darul Ulum, ini adalah ikhtiar dari ulama untuk menggabungkan antara ilmu agama Islam dengan ilmu modern. Jadi artinya ada upaya di kalangan para ulama bahwa jangan disekularisasi. Ini pelajaran agama, ini pelajaran agama. Enggak, pelajaran agama pun itu kalau dia ilmiah ya dia pasti sesuai dengan din. Karena Islam itu bukan agama yang menolak ilmu. Malah Islam itu agama ilmu. Kan gitu. Makanya di Quran kita membaca banyak sekali ayat-ayat tentang alam, tentang manusia, tentang berbagai hal yang itu kaitannya dengan ilmu. Nah, jadi atas saran para gurunya tadi, beliau masuk ke Darul Ulum, tidak disebutkan secara khusus, tapi yang saya cermati itu karena di Darul Ulum itu ada ini ya, ada kekhususan tentang belajar pendidikan menjadi guru. Nah, beliau kemudian masuk ke Universitas Darul Ulum yang sekarang itu masuk ke dalam Universitas Kairo University. Namanya waktu itu Darul Ulum ya. Masuk ke kelas bagian malam. Jadi di kelas malam itu semua santrinya, semua mahasiswanya itu orang Mesir, kecuali beliau. Jadi semuanya orang Mesir kecuali beliau. Dan Masya Allah, beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan Mesir. Jadi memang hubungan sesama muslim itu gitu ya, saling membantu, saling menolong. Ini orang sudah tenanan, sudah jauh dari Jawi. Dulu kan belum dikenal Indonesia, daerah Jawa itu. Jauh-jauh mau belajar, udah kasih beasiswa. Maka dapat beasiswa. Kemudian 4 tahun kemudian pada bulan Mei 1930, berarti usianya sudah berapa itu kalau 30? 31 ya? Sekitar pada 1930 dikurangi 31. Ya, 31. 31 tahun lulus dengan ijazah diploma guru. Jadi Mei 1930 lulus dengan ijazah diploma guru. Artinya dia sudah layak menyandang keilmuan ya, dibuktikan dengan ijazah tersebut sebagai guru pendidik. Dialah orang pertama non-Mesir yang lulus dari Darul Ulum. Jadi bukan hanya orang Indonesia, tapi kalau dalam catatan itu orang asing pertama yang lolos dari Darul Ulum, Universitas Darul Ulum, Jamaiyah Darul Ulum. Itu 1930, 31 tahun ya. Sinaunya sampai 31 tahun. Pada tahun yang sama, di bulan Oktober, kan lulusnya Mei. Oktobernya kembali ke Indonesia, sampai di kampung halamannya, Sungayang itu pada awal 1931. Wajar ya sebenarnya, karena kan naik kapal, harus mampir ke sini, ke sana. Saya belum menemukan ini kenapa kok lama, apakah mampir dulu atau pokoknya hanya perjalanan, karena memang laut dan sebagainya ya, sehingga memang menjadi lebih lama. Tapi awal 1931 beliau sampai kembali di kampung halamannya, lalu segera melakukan pembaharuan madrasah sekul di Sungayang, yaitu mulai menerapkan sistem klasikal. Ada klasikal. Sebenarnya kalau sistem klasikal itu tahun sebelum 1931 kan sudah banyak melakukannya. Kita tahu nanti ada diniyah putra, diniyah putri di Sumatera Barat sendiri sudah melakukan sebelumnya. Kemudian di Jogja juga sudah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan diniyah Islamnya yang nanti melahirkan beberapa terusan termasuk Madrasah Mu'alimin yang juga awal-awal sudah punya sistem klasikal. Jadi kalau klasikal beliau bukan yang paling baru, tetapi beliau mulai mengenalkan jenjang yang disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Ini dianggap kalau bukan yang pertama adalah satu di antara yang pertama memperkenalkan jenjang madrasah yang seperti itu. Kemudian 2 tahun kemudian, karena ada aturan dari pemerintah kolonial Belanda tentang ordonansi sekolah liar, ini jadi banyak masalah ini.
Kan tahun 1933 itu akhirnya madrasah sekolah itu ditutup. Dan memang yang protes paling banyak itu kan ada beberapa pihak. Yang pertama adalah para ulama Sumatera Barat, karena memang yang ditarget oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah Islam. Karena dikhawatirkan terjadi perlawanan ya. Namanya orang Sinau kan ya keluar dari kebodohannya kan kemudian merdeka akalnya dari penjajahan kan tinggal nunggu waktu untuk merdeka fisiknya dan wilayahnya. Dan itu sudah dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini namanya penjajah, waduh kok tambah pinter ini, bahaya ini. Maka dilakukanlah, sebelumnya sebenarnya ada namanya ordonansi guru. Jadi guru-guru agama itu dibatasi jumlahnya. Maka nanti puncaknya adalah tadi muncul aturan ordonansi sekolah liar, dalam tanda kutip liar, yaitu sekolah-sekolah yang tidak menggunakan, jadi sekolah-sekolah yang menggunakan sistem seperti milik Belanda itu nggak boleh, kecuali dengan mengikuti aturan Belanda. Tetapi sekolah-sekolah yang kemudian tidak mau menggunakan model Belanda, nanti mau pakai bahasa Arab, kayak pondok pesantren, silahkan. Nah, maka nanti beberapa sekolah itu kemudian mengubah namanya menjadi berbahasa Arab. Makanya seperti School Muhammadiyah itu kemudian nanti berubah menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Ini satu di antara alasan perubahan namanya karena itu tadi, menyikapi aturan ordonansi sekolah liar. Itu kalau di Jogja ya. Kalau di sini ini akhirnya ditutup. Setahun kemudian Mahmud Yunus ini ke Padang memimpin sekolah umum KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Ini sekolah guru sebenarnya ya, yaitu Normal Islamic School atau NIS yang didirikan PGAI. Ingat tadi ketika usia kira-kira 20 tahun mewakili suraunya, mewakili gurunya juga, mewakili gurunya untuk hadir di pertemuan para ulama yang melahirkan PGAI. Maka pada tahun 1934 beliau sudah dipilih memimpin sekolah umum KMI, sekolah guru milik yang didirikan oleh PGAI. Berdiri sendiri 1 April 1931. 3 tahun setelah berdiri, maka Mahmud Yunus ini diminta menjadi pemimpinnya. Sekolah ini, KMI NIS ini adalah sekolah lanjutan tingkat atas untuk mendidik calon guru. Yang untuk masuk itu syarat minimalnya adalah sudah lulus madrasah 7 tahun. 7 tahun itu berarti, kalau madrasah berarti ya 7 tahun ya. Ya ini setingkat SMA ya berarti ya. SD kan 6. SD. Ya. Pokoknya minimal 7 tahun. Nah, 7 tahun. Kemudian di saat memimpin KM ini sini, sekolah guru ini, Mahmud Yunus juga mengajar bahasa Arab. Jadi ini menarik. Beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau itu ketika kuliah itu sudah nulis buku ajar. Tafsir Al-Qur'annya itu beliau mengatakan itu beliau tulis kira-kira pada usia sekitar 21. Kemudian ke Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, iya. Itu awal mulai nulis. Nanti kemudian diselesaikan sekian puluh tahun kemudian. Jadi mungkin pada umur beliau sudah hampir 70-an tahun sampai ya. Itu baru nanti tahun 1930-an ini baru nanti diterbitkan. Bahkan ada yang mengatakan lebih lagi. Nah, ketika beliau kuliah di Mesir, baik ketika di Al-Azhar atau di Darul Ulum, itu beliau sudah mulai nulis, termasuk bahasa Arab. Tadi ya tafsir Al-Quran dan beberapa yang lain. Nah, itu dipakai untuk bahan ajar saat kembali ke Sumatera Barat. Di KM INIS ini pula, selain ngajar bahasa Arab, Mahmud Yunus memasukkan mapel agama Islam di dalam kurikulum. Kemudian selain itu menambahkan beberapa cabang ilmu pengetahuan umum seperti ilmu alam, IPA ya kalau sekarang kita sebutnya ya, tata buku, kesehatan. Gitu nih ya. Ilmu kesehatan ya. Tata buku berarti kan ya gimana
administrasi, gimana penataan. Ini nggak ada kejelasan, tapi kita bisa membayangkan ya, berarti ya kira-kira deket-deket dengan tata kelola perbukuan, perpustakaan gitu ya, dan kemudian ilmu alam. Itu kan luar biasa. Sebagian buku ajarnya tadi sudah sampaikan di awal adalah karya beliau sendiri. Jadi ya mikir ke sok balik ki ngajar iki, siapkan sekarang. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi teman-teman, adik-adik, kenapa tadi sekali lagi saya meminta ini agar kita sadar semua ya, bahwa Rakan ini, bincang Rabu Pendidikan kita itu memang bagi yang mau sungguh-sungguh berkontribusi di bidang pendidikan atau siap untuk terlibat dalam proses pendidik, menjadi pendidik. Maka ini belajar dari Mahmud Yunus ini kita melihat bahwa bahkan ketika masih belajar jadi santri gitu ya, jadi mahasiswa, jadi murid, itu sudah kepikiran nulis buku ajar. Sehingga ketika balik betul ke kampungnya, atau nanti ya punya teman-teman adik-adik ini ada yang nanti jadi pendidik. Kalau yang sudah jadi pendidik ya ayo, masa jadi pendidik nggak punya buku ajar sendiri, cuman tengok-tengok dari yang lain. Enggak, perlu difikirkan bahwa menulis atau meringkas atau mengembangkan dari buku ini boleh disebut, tapi sudah menjadi buku ajar sendiri. Minimal meringkas, nah ringkas kan lebih gampang. Meringkas dari kuliah akidahnya Prof. Yunhar Ilyas, meringkas dari kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, meringkas dari kitab Arba'in, ringkas. Tapi itu kita lakukan, upaya-upaya itu kita lakukan. Kalau Arba'in berarti memberi syarah dengan memberi keterangan hadis Arba'in, tapi dari kitab ini, kemudian kita rangkum kembali. Kan boleh juga. Nah, itu dilakukan oleh Mahmud Yunus. Jadi, waktu belajar sudah mulai membuat buku ajar sendiri untuk besok diajarkan. Jadi, Masya Allah, saya bayangkan itu. Berarti ketika sekolah dan kuliah itu sudah punya cita-cita besar. Sehingga kalau bahasa guyone yang lain males-malesan, yang lain cuman kokean dolan, ini dolan sudah sudah anak-anak itu. Makanya kalau ada yang masih suka main-main, itu berarti memang masih anak-anak itu. Ya serapopo lah. Tapi ingat ya, tadi anak-anak aja dia sudah mulai jadi guru bantu. Ya dolanan, tapi ya siap jadi guru bantu. Ya waktu kecil jadi guru bantu, waktu remaja guru bantu. Ini waktu sekolah kuliah sudah mikirkan buku ajar. Kebayang ya. Beliau memimpin di KM INIS ini sampai 1938. Jadi dari 34 sampai 38. Kemudian nanti sempat nggak mimpin lagi. Lalu 1942, 4 tahun kemudian sampai 1946 mimpin lagi di KM INIS tadi, di Sekolah Guru NIS tadi. Apa yang beliau lakukan di antara tahun itu, 1 November 1940 itu beliau diminta untuk memimpin sekolah tinggi Islam di Padang. Pindah lagi kan, tadi dari Sungayang ke Padang, ke KMI ya. Habis itu, wah Masya Allah, ini ya kita nggak tahu, saya bayangkan ini prestasinya luar biasa. Ini dikasih amanah itu ngerjakan sungguh-sungguh. Oh tadi loh, ada inovasinya, ada pengembangannya, ada perbaikannya sangat signifikan. Sehingga 1 November 1940, beliau kemudian diangkat menjadi pemimpin sekolah tinggi Islam. Lebih tinggi lagi kan? Di Padang, di tempat yang sama, di kota yang sama, yang juga didirikan oleh PGAI. Jadi tadi Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, sekolah guru tadi yang di Padang tadi juga didirikan PGAI. Sekolah tinggi Islam ini juga didirikan oleh PGAI. Ya kita kebayang ini mungkin setelah, kalau ini KM ini setingkat SLTA, ini kan berarti setingkat kuliah, perguruan tinggi kan. Bahkan dikatakan STI, Sekolah Tinggi Islam ini adalah perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia. Ingat tanggalnya 1 November 1940. Indonesia sudah merdeka belum? Belum. Inilah sekolah tinggi Islam pertama di Indonesia.
Kemudian sebulan kemudian 9 Desember 1940 di tahun yang sama, Sekolah Tinggi Islam itu membuka 2 fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Kita lihat sekarang ya, antum kan kalau sekarang namanya fakultas apa? Tarbiyah, Pendidikan dan kan Fakultas sebenarnya kan Fakultas Tarbiyah, jurusannya PAI gitu. Ya, cikal bakalnya itu ternyata di STI itu. Jadi dulu awalnya cuma 2 fakultas, Fakultas Syariah dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Sayangnya 1 Maret 1942 Jepang datang menjajah Indonesia, menduduki Padang, dan Sekolah Tinggi Islam itu ditutup dan dilarang beroperasi oleh penjajah Jepang. Makanya dia mengatakan meskipun cuma menjajahnya sebentar, tapi penderitaannya seakan-akan setara dengan penjajahan Belanda. Ya sebenarnya enggak juga ya. Belanda yang jijik banget karena dia ngambil semuanya, memurtadkan banyak orang, ngerusak, kan banyak juga. Cuma kan kadang kerusakannya itu karena namanya orang itu kadang gitu ya. Karena sudah dalam tanda kutip itu lama dijajah, ya lama-lama keenakan. Kan kita tetap pengen merdeka. Ya, Jepang itu memang kejam ya. Tapi ya dijajah itu nggak enak. Sampai itu tadi kampus ditutup. Nah, 1 April 1946, nah kita tahu ya, ini nggak diceritakan di proses proses. Tapi yang jelas kan Jepang menjajah itu kan situasinya menjadi tidak stabil ya. Pendidikan ya tadi itu ditutup. Kemudian intinya Jepang yang fokusnya satu di antaranya adalah pokoknya menjadi serdadunya Jepang untuk melawan sekutu. Tidak diceritakan secara detail apa yang terjadi antara tahun 42 sampai 46, kecuali tadi 42 sampai 46 beliau kembali mimpin KMI karena ditutup STI, kembali ke Kuliah Muallimin Al-Islam ya. Berarti KMI nggak ditutup karena ketika STI ditutup beliau kembali memimpin di KMI NIS tadi 1942 sampai 1946. Kan kemudian kita tahu sekutu datang melakukan agresi, lalu muncullah namanya pemerintahan darurat, PDRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia, kan pusatnya di Sumatera. Maka 1 April 1946 Mahmud Yunus mengusulkan agar sebentar ya. Saya agak kelupaan ya. Oke. Jadi ini saya ikut alurnya ini dulu aja. 1 April 1946 itu Mahmud Yunus mengusulkan mata pelajaran agama Islam mulai diterapkan di Sumatera Barat. Jadi Indonesia sudah merdeka ya. Indonesia sudah merdeka. 46. Jepang sudah terusir. 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan. Sumatera termasuk yang juga awal menerima atau meleburkan diri di NKRI. Nah, saat itu 1946 ini Mahmud Yunus mengusulkan pendidikan agama Islam masuk dalam kurikulum pengajaran. Saat itu Kepala Jawatan Pengajaran Sumatera Barat adalah seorang ulama yang juga berpikiran sama dengan Mahmud Yunus, namanya Sa'aduddin Jambe. Maka Sa'aduddin Jambe ini menyetujui usul Mahmud Yunus, bahkan ini tantangannya menarik. Ya, oke, setuju. Silahkan sekarang Anda memimpin untuk menyusun kurikulum mata pelajaran agama Islam. Gimana itu biar masuk ke sekolah? Nah, gimana ini? Ditantang itu gimana? Ya, bagus saya. Silahkan bikin kurikulum. Bahkan ikut diminta menentukan buku-buku ajar sebagai pegangan untuk keperluan pengajaran. Nah, istilah orang Jawa apa itu? Usul mikul. Tapi emang, ini tadi kita kan sudah dengar ceritanya. Wong sekolah, kuliah saja sudah mikirkan bikin buku ajar. Maka ketika pindah ke mana tadi? Sungayang sudah bikin inovasi. Kok Sungayang tadi belum? Sudah bikin inovasi ketika di KMI. Sebagian ya karyanya sendiri. Jadi udah kebayang kan?
Oh ya, seneng dia, siap. Diminta nyusun kurikulum, diminta menentukan buku-buku ajar sebagai buku pegangan. Siap. Di tahun yang sama, di bulan November, yaitu tahun 1946, beliau pindah ke Pematang Siantar. Kenapa? Dikasih amanah lagi yang lebih tinggi. Diangkat sebagai Kepala Bagian Agama Islam Jawatan Agama Provinsi Sumatera. Tugasnya apa? Memastikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam tadi di sekolah-sekolah. Jadi usul diterima, dimasukkan dalam kurikulum. Tadi awalnya ditunjuk sebagai ketua penyusun kurikulum dan penentuan buku ajar. Habis itu, sekarang jenengan orang Jawa ya, Anda jadi kepala bagiannya, pastikan kalau ini berjalan dengan baik. Apa nih, ini menarik tapi sudah 1 jam. Nah, sekarang jam berapa ini? 17.25. Belum ada tanda ya. Jadi saya kira masih ini jalan terus ini. Sudah 17.25. Oke. Berarti singkat cerita, ini masih ada beberapa, tapi ini sudah mau selesai. Maka akhirnya mata pelajaran agama Islam masuk dalam kurikulum sekolah di seluruh Sumatera. Bukan hanya sekolah Islam. Dan kemudian nanti beliau usulkan agar mata pelajaran itu juga nantinya masuk ke seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 20 Januari 1951 setelah penerapannya itu awalnya cuma di Sumatera Barat, kemudian sampai ke seluruh Sumatera, sampai kemudian 20 Januari 1951 pendidikan agama mulai diajarkan di setiap jenjang pendidikan sekolah negeri dan swasta, dari rendah ya SD sampai SMA sampai kejuruan. Waktu itu disepakati minimal 2 jam per pekan. Tapi seluruh sekolah pendidikan agama untuk yang muslim ya, agama Islam. Itu luar biasa. Nah, selain itu beliau juga terlibat dalam tadi ya kampus yang namanya STI tadi, akhirnya didirikan lagi dengan nama Sekolah Tinggi Islam pada 8 Juli 1945. 1946 ini agak flashback untuk STI-nya. Itu kan awalnya ditutup, berdiri lagi dengan nama STI di tempat yang lain. 1946 pindah ke Yogyakarta, lalu jadilah itu nanti Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Nah, FAI UII ini nanti menjadi cikal bakal perguruan tinggi agama Islam negeri di Yogyakarta. Nah, setelah itu, ini kan di Jogja, pertama kali, yang negeri ya. Berikutnya, di Jakarta berdirilah ADIA, Akademi Dinas Ilmu Agama. Ini rektornya adalah Pak Mahmud Yunus ini, rektor ADIA ini. Nah, oleh Pak Mahmud Yunus, ADIA di Jakarta itu diusulkan agar diintegrasikan dengan PTAIN di Yogyakarta. Waktu itu Menteri Agamanya Kiai Haji Wahab itu menyetujui. Maka pada tahun 1960 ADIA di Jakarta digabung dengan PTAIN di Jogja, jadilah IAIN Al-Jami'ah. Belum Sunan Kalijaga. Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. 24 Agustus 1960 ini resmi ditetapkan oleh Menteri Agama di Yogyakarta. 1 Juli 1965, 5 tahun kemudian, IAIN ini jadilah IAIN Sunan Kalijaga. Jasa siapa? Satu di antara yang paling utama, jasanya Prof. Mahmud Yunus. Nanti berikutnya ada juga IAIN yang kemudian berdiri di Jakarta 2 tahun sebelumnya, 1963, namanya IAIN Syarif Hidayatullah ya, di Jakarta. Betul ya? Mana? Benar ya? Lupa semua ini. Ya, begitulah. Allah alam sebenarnya karena agak cepat ya. Tadi yang PDRI tadi itu sebenarnya ternyata Maret 1947. Nanti ada usulan untuk melakukan ini juga, perbaikan mata pelajaran agama Islam dimasukkan dalam kurikulum sekolah di seluruh Sumatera ketika PDRI berada di sana. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Demikian, Allah alam. Menarik ini.
Ada pertanyaan nggak Mas Anis? Sudah nyiapkan pertanyaan belum? Ya, apa Mas Anis? Enggak, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak dari jamaah? Ya sebelum jamaah Mas Anis dulu kan. Iya, wah, sangat menarik pembahasan tentang Prof. Dr. Haji Mahmud Yunus ini. Beliau sangat berpenting pada pendidikan Islam di Indonesia ini. Nah, mungkin apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan beliau sekarang? Wah, apa yang harus dilakukan? Nah, saya balik gimana? Apa yang harus Anis lakukan untuk meneladani beliau? Ceritanya sudah panjang ya, nanti dijawab nanti aja. Sekarang dipikirkan apa yang harus saya lakukan ya untuk meneladani beliau itu ya. Oke. Ya, sudah ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini. Apa peran beliau dalam kemerdekaan? Oke. Peran beliau paling utama ini nanti ada sekumpulan pihak yang mengusulkan beliau diangkat sebagai pahlawan. Karena sampai sekarang sejauh yang kita ketahui beliau belum diangkat sebagai pahlawan Indonesia. Padahal perannya banyak sekali kan. Karena peran dalam kemerdekaan kan ada beberapa hal. Yang pertama adalah fisik ya. Secara fisik memang berperang melawan penjajah. Yang kedua kan politik. Secara politik berusaha agar Indonesia itu merdeka. Yang ketiga itu adalah peran pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian juga banyak para ulama lain termasuk juga Ki Hajar Dewantoro. Itu kan peran paling menonjolnya kan di bidang pendidikan. Nah, beliau ini kan sangat menonjol di wilayah pendidikan karena dengan pendidikanlah kita tahu orang-orang ini berpikiran maju, berpikiran terbuka, tidak mau dijajah, bersungguh-sungguh beramal soleh, bersungguh-sungguh untuk membangun Indonesia. Maka dengan segala kontribusi beliau yang sangat banyak, termasuk dalam memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kan kalau orang Islam itu paham Islam itu pasti kan apa? Momennya orang itu kalau agamanya benar, dia pasti akan menghormati orang tua. Dia pasti akan menghormati guru. Dia pasti akan memuliakan lawan jenis. Dia pasti akan menjaga pergaulannya. Dia akan berkontribusi sangat banyak untuk bangsa ini ketika dia itu agamanya baik. Karena Islam itu mengajarkan kita bukan hanya baik untuk pribadi, tapi juga baik untuk warga sekitar. Kan sampai Rasul mengatakan dalam banyak hadis, satu di antaranya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dalam hadis yang lain fal yukrim dhaifah. Dalam hadis yang lain fal yaqul khairan aw liyasmut atau khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak banget. Jadi bisa dibayangkan kalau muslimin Indonesia itu agama Islamnya baik, insya Allah manfaatnya, maslahatnya bukan hanya untuk dia, bukan hanya untuk muslimin tapi juga untuk yang lain. Dan ini juga dibuktikan dalam risetnya Karen Armstrong terhadap kepemimpinan Islam, khususnya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu, Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, itu aman, tentram. Itu saat dipimpin siapa? Muslimin. Begitu dipimpin non-muslim, kata Karen Armstrong, rusak. Tapi ketika muslim memimpin, zaman Umar, zaman Salahuddin itu Masya Allah. Yang non-muslim juga dijaga. Nah, coba bayangkan kalau itulah usul Mahmud Yunus yang kemudian diterima kan. Bagaimana pendidikan agama Islam masuk sebagai kurikulum untuk muslimin yang sekolah di sekolah umum. Sehingga mereka mengenal agamanya, bisa beragama dengan baik. Dan kalau dia ini beragama dengan baik, bukan hanya tahu agama, tapi yakin dan menjalankan agama itu di kehidupan sehari-hari, bisa bayangkan betapa indahnya akhlak muslimin Indonesia itu. Gitu ya. Kemudian apakah beliau pernah membahas kitab Alfiyah Ibnu Malik? Saya tidak tahu secara khusus, tapi normalnya harusnya beliau kenal karena beliau punya kamus bahasa Arab dan juga ada beberapa bukunya tentang pendidikan bahasa Arab. Insya Allah saya akan beli, insya Allah akan nyari ya. Jadi anak turun beliau itu kemudian membuat penerbitan Mahmud Yunus wa Dzurriyyah. Nah, itu yang menerbitkan ulang karya-karya beliau. Tadi saya ngecek di website resmi mereka, itu ada minimal 4 buku pendidikan bahasa Arab. Nah, yang bisa itu tadi ya, sekaligus menjawab apakah karya beliau yang berbahasa Arab, adakah karya beliau? Ada. Karena yang saya lihat tadi itu, ada pendidikan bahasa Arab berbahasa Arab.
Kayaknya tertarik ya membaca yang pendidikan Website berbahasa. resminya apa itu? Tadi mahmudjunus.com. Cuma kok kayaknya sudah sudah kadaluarsa, tapi buku-bukunya masih kelihatan. Sedangkan penerbitnya ya ini, sebentar, mana ya? Ini ya, ini ada nggak? Nah, ini ada ini. Penerbitnya ini, penerbit mana nih? Mahmud Yunus wa Dzurriyyah. Alamatnya di Ciputatnya, ada nomor telepon, ada emailnya, yang bisa dikontak. Kemudian apakah saat di Makkah beliau belajar di sana terlebih dahulu? Tidak disebutkan, karena memang beliau targetnya itu ke Al-Azhar. Nah, yang kemudian sampai sana setelah lulus Al-Azhar disarankan ke Darul Ulum. Jadi beliau disebutkan hanya haji. Setelah itu ya langsung ke Mesir. Jadi belajarnya memang target beliau di Mesir. Apakah ada forum khusus yang beliau ikuti di Mekah? Sangat mungkin. Karena orang zaman dulu itu yang namanya haji itu kan ini ya. Haji itu ya cukup lama. Wajar, zaman itu wajar. Tetapi saya belum menemukan referensi apakah beliau menemui secara khusus ulama-ulama di Arab untuk belajar ke mereka. Saya belum menemukan. Nah, ini PR kita semua. Nanti silahkan kita cari. Apa metode belajar yang beliau lakukan? Baca kitab, setor kepada guru, sorogan. Tadi kan sorogan ya, sampai khatam 30 juz. Kemudian selain kepada engkunya tadi juga kepada tadi gurunya Thaib Umar tadi, Muhammad kepada Syekh Thaib Umar. Dan kemudian beliau langsung belajar ke Al-Azhar, lalu ke Darul Ulum. Jadi beliau rajin membaca, rajin menulis, kemudian rajin menyampaikan sorogannya, metodenya sorogannya, setor kepada guru. Dan juga menulis karya ilmiah tentu saja. Bukan hanya nulis catatan, tapi juga menulis karya ilmiah. Bahkan sampai menghasilkan buku ajar ya. Bukan hanya kamus ya, buku ajar. Lalu apa motivasi yang membuat beliau semangat dalam belajar? Nah, kayaknya perlu membaca sendiri nih. Kenapa beliau? Tapi saya beritahu beberapa. Yang jelas tampak bahwa beliau satu memang meyakini kebenaran agama ini. Sehingga dengan itu tampak sekali naik bahasa risetnya itu punya agilitas belajar. Kemauan yang besar dan kemampuan belajar yang luar biasa. Nah, disebut sebagai agilitas belajar. Jadi ini kan menunjukkan bahwa bukan hanya semangat. Semangat itu kan cuma sementara. Wah, momennya habis ikut acara ini, wah semangat mau membaca buku-bukunya Prof. Mahmud Yunus. Pertanyaannya, itu beneran apa enggak? Kalau kalimatnya itu bukan semangat menurut saya. Beliau itu punya motivasi belajar yang sangat tinggi. Atau kalau pakai bahasa riset, membuat beliau memiliki agilitas belajar. Jadi kalau semangat itu sementara, cenderung temporer. Kalau motivasi belajar yang tinggi itu memenuhi ada beberapa syarat. Pertama adalah adanya motif, alasan. Maka sebagian pakar motivasi memberikan ada 3 jenis motivasi. Pertama, motivasi dari luar. Alasan itu didapatkan dari luar. Ini paling nggak kuat ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Alasan itu dari dalam. Aku ini karena mau begini. Tapi ada alasan yang lebih tinggi lagi, yaitu namanya motivasi yang sifatnya moral. Nilai-nilai yang diyakini. Nah, inilah yang saya lihat, saya baca, saya cermati dimiliki oleh Prof. Mahmud Yunus. Beliau meyakini ada nilai-nilai penting dalam pendidikan ini, sehingga beliau mau berpayah-payah meninggalkan kampung halaman untuk belajar, kemudian balik lagi berpayah-payah untuk mendidik umat ini, bersungguh-sungguh terus nggak pernah berhenti sampai wafat di usia kira-kira 82 tahun. Jadi ini bukan semangat, itu motivasi. Karena motivasi itu alasan, dan alasan beliau bukan hanya dari dalam, tapi alasan yang sifatnya moral, nilai-nilai yang diyakini, dan ada arah dan tujuan. Orang itu kalau punya arah dan tujuan, membaca buku itu pasti milih yang penting, bukan yang hanya dia sukai. Mama ini ada adik-adik ini yang sukanya baca novel, baca cerita-cerita, itu kan karena suka. Tapi pertanyaannya, memang kalau baca kayak gitu tuh bikin pinter nggak? Ya kalau terus-terusan ya enggak. Yang bikin pinter, paham itu kalau mau baca konsep,
mau membaca ide, mau membaca gagasan, mau membaca analisis, ya, mau membaca pemikiran. Nah, kalau Quran ya mau membaca tafsir, mau membaca syarah hadis, mau membaca fikih sirah, mau membaca usul fikih. Itu yang membuat itu kita mungkin awalnya nggak suka, tapi karena ini penting, nah, karena sekali lagi motivasinya bukan sekedar suka nggak suka, tapi karena ini penting. Ini Allah ridhoi, meskipun saya itu belum bisa, saya akan belajar. Karena ini urusannya bukan suka nggak suka, ini urusannya penting atau tidak. Penting, saya belajar. Ya saya harus mengakui ya, baca kitab bahasa Arab dan buku bahasa Inggris itu ya awalnya nggak menyenangkan. Ya sampai sekarang kadang yang masih berat. Tapi begitu ini kitab penting, ini buku bahasa Inggris yang penting. Meskipun saya belum sepenuhnya bisa, saya harus baca. Kalau nggak tahu artinya, cari di kamus. Tanya orang yang paham. Maksudnya apa? Nah, ya karena itu tadi punya motivasi. Nah, maka kalimatnya bukan semangat ya. Apa motivasi yang membuat beliau punya agilitas belajar. Pas adzan ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair pada Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum, pada semua yang hadir pada majelis sore hari ini. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan dan kita termotivasi yang kemudian kita mau mempelajari sejarah-sejarah kaum muslimin terdahulu, khususnya sejarah pendidikan di Indonesia. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.